Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Huda Parit Belut Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kajian kita kembali lagi ke bab taharah. Kurbannya aman, Pak Ketua? Pak Ketua, kurban aman? Kurban aman? Berapa ekor? Berapa ekor? 3, insyaallah. Kita sekarang balik lagi ke bab taharah. Kurbannya dah selesai, dah habis. Ya, nanti di lain waktu ada pas momen entah puasa, entah apa, kita langsung membahas apa yang permasalahan yang sedang kita hadapi. Kita bab taharah sampai kepada permasalahan najis yang dimaafkan. Kemarin kita sampai di permasalahan wal qalilu min dughanin najasah. Sebelumnya kita Fatihah dulu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wasyuhada wassalihin, kepada para masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa sallallahu sayyidina al-Imam Sa'id bin Muhammad bin Ali bin Ishin Ad-Dawani Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Amadnallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakati manwari ma'lumihim bid-dini wad-dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain wal qalilu min dukhanin najasah wal yasiru minasy-syi'rin najis. Termasuk najis yang dimaafkan yaitu sedikit asap yang dari najis. Asap kok najis macam mana? Iya bisalah. Ada sate, orang masak sate, tapi bukan sate kambing, bukan sate kambing kurban. Sate kambing tak bertanduk, kambing tak bertanduk. Sate umpamanya sate apa? Hewan yang diharamkan dibikin sate. Kan ada asapnya. Kalau sedikit dimaafkan, tapi kalau banyak itu tidak dimaafkan. Dan kalau sekarang dia sate ini jalan, tentu kadang-kadang kan masih ada asap-asapnya, tapi tak yang ngepul yang tebal, itu berarti banyak. Tapi sedang sikit, kita tak bisa nak ngelak. Masa kita nak merangkak ke bawah gini pun susah, asap di atas. Jalan kita merangkak, kita tak mungkin. Terbang belum bisa. Akhirnya macam mana? Naik motor, apalagi naik motor. Naik gini, tak bisa. Sedikit dimaafkan. Atau pokoknya bangkai dibakar. Bangkai tikus dibakar, bangkai kucing, bangkai ayam dibakar. itu asapnya najis hukumnya.
berkata najis. Jangan dikira najis itu cuma yang gini aja. Asap ini pun kalau dia berasal daripada najis, maka dia hukumnya menjadi najis. Tapi kalau sedikit tak bisa dihindar, kita susah nak hindar, tak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Dimaafkan. Kemudian wal yasiru minasyi'ri najis, kemudian rambut najis tapi sedikit. Rambut najis tapi sedikit. Setiap hewan yang hidup yang kita ambil rambutnya, bulunya itu najis. Tidak boleh. Atau rambutnya bangkai kita ambil, itu najis hukumnya. Umpamanya ada dulu kebiasaan ekor tupai itu dibikin gantungan kunci, kan gitu. Jadi tupainya mati, bangkai itu, ekornya diambil, dikeringkan, kering lah, kemudian dibikin gantungan kunci. Itu bangkai, najis. Kemudian kalau pergi Jumatan, Honda kan pakai kunci kan, ada ekor tupainya. Ini bangkai tupai. Kemudian tentu dikocek dia. Dikocek dia, Allah, karena tidak ketahuannya. Kan gitu. Tidak boleh. Tapi kalau ekor sapi kurban boleh. Jadi ekor sapi kurban itu dibikin gantungan kunci boleh. Kenapa? Sapi dia halal, disembelih dengan cara yang halal. Ada yang bikin ekor sapi buat gantungan kunci? Ada. Bikinlah, boleh, tak apa-apa. Bila perlu ekor apa lagi yang boleh? Ekor kambing. Lucu betul nih, ekor apa nih? Ekor kambing. Ekor tupai kalau bangkai najis, ekor kambing tak apa-apa, asalkan bukan bangkai kambing. Kalau rambut sedikit tidak apa-apa. Contoh mamanya, kadang-kadang kita ini miara kucing. Bulu kucing itu kan lepas, kucingnya kan masih hidup. Itu otomatis secara hukum itu najis. Tapi karena sikit dimaafkan. Karena susah juga nak menghindar kucing, ini susah nak menghindar kucing. Macam mana nak menghindar kucing? Takkan nak kita sembelih pula, kan? Jadi jatuhnya sebetulnya najis, tetapi dimaafkan. Kalaupun gitu, tapi kalau dah berkumpul banyak, ya dibersihkan lah. Apalagi di karpet ni banyak, kadang-kadang kucing ni berguling tidur dia, lepas semua ya. Seperti itu, tak bagus. Sedikit tak apa-apa. Kemudian wal yasiru min ghubari sarjain, debunya kotoran hewan. Kalau dekat sini banyak lembu kan, lumayan. Lembu, atau kalau di Jawa daerah-daerah kampung ada orang sana bilang dokar, kereta kuda. Kuda kan kalau nak berak kan asal aja dia. Tak nak pergi ke toilet umum dulu. Bayar masalahnya, dia tak mau. Tak mau, dia berak semau dia lah dekat jalan. Kemudian begitu itu kering, lama-lama kan dia menjadi debu kan. Ada angin sus, dia gubarnya itu, debunya itu dimaafkan. Karena susah nak menghindar. Kalau kita sekarang ini tak ada orang naik kuda di jalan-jalan kita. Yang ada naik Vario, Beat, mobil, Innova, Avanza. Debu kotoran itu dah tak ada lagi. Yang ada asap ya, kendaraan. Itu kalau zaman-zaman dulu itu gitu. Mau keledai pun berak sembarangan, kuda berak sembarangan, lembu, sapi, onta berak sembarangan. Begitu dia kering, kena angin, itu dia. Itu tidak apa-apa. Tapi yasir sikit. Tapi kalau dia banyak, nyangkut di baju banyak, terbang dia besar, kena angin kuat, nempel, itu tak sikit lagi. Tapi dia kalau hanya berupa debu, tak masalah, karena kita tak bisa ngelak, susah untuk mengelaknya. Wala yunajjizu ghubaru sarjain adahu ar-ratbah. Dan debunya kotoran hewan itu
tidak akan menyebabkan anggota badan yang basah menjadi najis. Orang habis wudhu dari rumah nak pergi masjid, banyak kotoran dekat tengah jalan, asar gitu kan, debu dia ada pas ada angin, badan kita baru wudhu kaki masih basah, ya, itu pun tidak apa-apa. Kenapa? Alasnya karena lil masyaqqatil ihtiraz, karena susah untuk dihindarkan, untuk dijaga itu susah sekali, jadi dimaafkan. Aslinya najis, cuma karena susahnya untuk menghindar maka jadi dimaafkan. Faslun wa idza kana al-ma'u qullataini fala yunajjisu bi wuqu'in najah fala yanjusu bi wuqu'in najasah bi wuqu'in najasati fi. Kalau air 2 kulah, maka apabila dia dimasuki najis, maka dia tetap suci, tidak menjadi najis. 2 kula itu kalau kita hitung sekarang 1 meter kubik kurang, ya. Kalau 1 meter kubik itu bak 1 meter kubik itu udah 2 kula. Dia 1 meter kubik kurang pun sudah 2 kula. Airnya penuh itu 2 kula namanya kullatan, standarnya. Itu menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi kalau dia ketimpan nak ada najis itu, pokoknya tai cecak masuk ke dalam tapi airnya penuh dan di situ tidak berubah bau, rasanya juga warnanya enggak berubah, hukumnya masih suci. Tapi kalau airnya tak sampai 2 kula, baknya kecil, di situ ada 2 tai cecak, ini sudah tidak suci lagi, mensucikan. Jadi kadang-kadang kita ni yang susah ini kadang-kadang. Bak ini pakai dicor semen keramik, lubangnya jarang, kadang tak berlubang, kadang tak pernah dibersihkan. Ini susah. Sementara cecak biasa putar-putar jalan-jalan, main-main kejar-kejaran di atas. Jadi tengok ada kotoran cecak, tapi kita halah untuk cebok aja kok, tak bisa. Kalau kita tak berani wuduk dengan itu, menurut kita tak sah, berarti cebok pun tidak sah. Itu harus betul. Jadi kalau airnya penuh 1 meter kubik kurang, itu tidak apa-apa, boleh digunakan untuk bersuci. Menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik, pokoknya enggak berubah rasa, bau dan warnanya tetap suci. Menurut Imam Malik. Imam Malik tidak membatasi minimal 2 kulah, enggak membatasi. Jadi untuk bab bersuci Imam Malik ini lebih ringan pada banyak Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi kalau memang walaupun bab tu kecil, yang penting dia tak berubah, ini tetap suci boleh. Yaitu nanti bisa dijadikan sebagai jalan keluar lah. Terpaksa macam mana, tak ada lagi nih, air tak ada lagi. Kalau masih ada ya kita ambil yang suci, ambil pendapat yang yang paling hati-hati. Illa in taghayyara ta'mu aw launu aw rihuhu, kecuali kalau rasanya, baunya atau warnanya berubah. Banyak pun ada bak besar, lebih 2 kula, 4 kula, tapi dia kena najis. Ada seekor tikus, bangkai tikus masuk, 2 hari baru ketahuan atau 3 hari. Airnya banyak, tapi ketika dicium gini, aduh bau nih, kotoran bangkai tikus sudah dibuang, tapi warnanya tak berubah, tetap jernih, rasanya pun tak berubah, tak jadi rasa tikus, tapi dicium, wah bau nih, bau bangkai tikus, berarti itu airnya menjadi tidak suci. Kalau dia berubah warnanya atau baunya atau rasanya, 3 ini salah satu berubah, maka hukumnya menjadi tidak suci. Itu enggak boleh digunakan untuk bersuci, wuduk tak boleh. Berarti dia najis, hukumnya najis. Kemudian walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya itu sedikit, ini bau tapi tak sangat lah, ya sudah berarti berubah, berarti baunya berubah atau warnanya.
berubah, terkena najis apa yang berwarna berubah dia, darah umpamanya masuk ke situ, tak banyak. Airnya banyak tapi ketika ada darah masuk dalam tu, tengok warna dia, wah, ini warnanya kok berubah ini. Ya, jadi tidak suci lah. Fa in zala taghayyuru bi nafsi aw bima in tahura aw bi miskin aw qadurati turabin fala. Kalau air itu dibiarkan saja, umpamanya nih ada bak 2 kula, airnya banyak, kejatuhan bangkai tikus, kita buang bangkai tikusnya, kita aduh bau ini berubah, ada baunya ini, tak sedap baunya. Udahlah, kalau gitu kita tak pakai lah, biarkan. Setelah dibiarkan lama-lama 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, macam mana ni air? Pas pula PDAM mati, macam mana ni? Tengok lagi air tu, cium, tak bau lagi, dah biasa. Dia tidak ada penambahan air, tidak ada. Pokoknya dia tahu tu begitu berjalannya waktu, bau tu hilang sendiri. Bau tu hilang sendiri. Ini air tersebut menjadi suci kembali. Menjadi suci kembali. Dia berubah sendiri. Atau berubahnya karena ditambahkan air. Umpamanya ini bak 2 kula, dia sudah 2 kula. Mak isi dia bak ini banyak, kalau penuh semua 4 kula. 4 kula. Tapi pas waktu itu isinya cuma separuh, berarti 2 kula. Kejatuhan bangkai tikus. Ketika bangkai tikus berubah baunya. Ini tak suci nih. Macam mana caranya? Tambahkan air lagi. Tambahkan air 1 kulah lagi. Dicem. Masih ada bau dia sikit lah. Tambahkan air lagi 2 kulah lagi. 4 kulah penuh. Cium. Tak ada bau lagi dah. Tak ada bau lagi. Berarti airnya menjadi suci kembali. Jadi dia suci, bisa jadi suci dengan sendirinya, berubah itu, baunya hilang dengan sendirinya, ataupun berubah karena ditambahkan air ke dalamnya. Itu dua-duanya air dihukumi menjadi suci kembali. Itu begitu. Jadi cara mensucikan air itu begitu. Umpamanya airnya sedikit, kok najis, tambahin aja sampai banyak, sampai 2 kula, jadi suci kembali. Warna, bau dan rasanya sudah kembali seperti semula, tidak berubah. Jelas Pak ini Pak? InsyaAllah jelas tok ya. Ya. Apa tuh? Semua itu tergantung kepada akad atau niat. Masjid ini, air ini sebetulnya untuk apa dulu niatnya? Apakah pokoknya untuk kaum muslimin kalau diperlukan kepentingan kaum muslimin bersama, atau pokoknya air ini khusus untuk wudhu saja? Maksudnya itu namanya ma'un musabbal. Air yang dijadikan fisabilillah, diwakafkanlah, diinfakkan fisabilillah. Jadi tergantung akad pertama yang menginfakkan, yang mewakafkan itu tadi. Pokoknya ada sumur, orang mewakafkan sumur ini saya wakafkan pokoknya untuk digunakan RT 1 saja. RT 2 tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Atau pokoknya sumur ini diwakafkan untuk disalurkan ke masjid saja. Orang rumah-rumah tak boleh ngambil. Itu namanya dari pertama akadnya seperti apa. Nah, sekarang air di masjid kita nih, sekarang air di masjid kita ini.
Umpamanya kita ada acara, apakah khusus untuk wudu tok? Apakah niatnya pokoknya untuk kepentingan apalah di sini di masjid? Pokoknya kegiatan di masjid boleh pakai. Maksudnya apa dulu? Kalau memang untuk wudu tok wudu lah, untuk ngepel tak boleh. Makanya tergantung niatnya untuk apa. Tapi kalau niatnya secara umum, pokoknya air ini ya sudah digunakan untuk kepentingan masjid lah. Digunakan untuk kepentingan masjid. Ya sudah, apa yang ada di masjid? Kegiatan apa di masjid, ya kan? Umpamanya di masjid ada acara Maulid Nabi, pakai makan-makan, ada piring, ada apa kotor cuci, silakan. Karena memang dulu memang niatnya untuk kepentingan, pokoknya masyarakat lah, untuk kegiatan, semua kegiatan di masjid ini. Itu. Nah, makanya itu yang menjadi masalahnya. Yang tak boleh kan umpamanya ini untuk kepentingan masjid. Tiba-tiba ada orang perumahan ngambil dari masjid nih. Ngambil dia airnya. Entah untuk mandi, entah untuk nyuci, ngambil disalurkan ke rumahnya. Tak boleh. Karena ini niatnya musabbalnya memang diuntukkan untuk urusan pokoknya segala sesuatu kegiatan apa yang di masjid, bukan umum untuk misalnya diambil untuk kepentingan rumah tangga. Tapi kalau memang daripada terserahlah pokoknya ini air ini silakan masyarakat nak gunakan, ya sudah bebas. Pokoknya ada orang nak nyalur ambil. Memang sifatnya mau diumumkan. Itu kembali kepada akad pertamanya gitu. Kalau memang akad pertamanya khusus untuk sholat saja, ya berarti tak boleh. Tapi kalau umum, ya boleh-boleh saja. Kenapa tidak boleh? Kenapa jadi haram? Tidak boleh. Contoh, ada orang berinfak air. Air dia musabbal, ini air ini saya wakaf khusus untuk air minum. Khusus untuk air minum. Kok dipakai untuk wudhu? Tak boleh. Makanya kalau biasanya di Mekah biasanya ada dia macam apa namanya ini, untuk macam kulkas khusus untuk air yang ada kerannya tuh di jalan. Itu tergantung niatnya orang yang menghibahkan, yang menginfakkan, yang mewakafkan. Kalau dia bilang wakafkan, saya wakafkan air ini untuk diminum tok. Tiba-tiba ada orang datang nyuci mobil ngambil dari situ, tak boleh. Dosa dia. Tergantung akadnya bang, ya. Kalau masih kita macam mana akadnya? Kalau untuk kegiatan semua, dia boleh-boleh aja. Kalau tak boleh, ya macam mana? Itu begitu. Wallahu a'lam. Kalau masalah sembelih di masjid, tinggal bagaimana? Jangan mengotori, kan gitu. Kalau di halaman bisa dijaga, tidak ada masalah. Yang penting dijaga kebersihannya. Kalau mengotori masjid, ya memang tak boleh lah. Masa dekat teras, dekat ini, tidak, jauh lah sana. Masa gitu. Itu. Wallahu a'lam. Kita lanjut, ya. Kemudian au bimiskin wa qadurati turabin fala yaduru lisaki fi an najasata zalat au ustutirat. Atau sekarang tadi si air yang kena najis kejatuhan bangkai tikus tadi bau dia, tapi kemudian di air tuh ditetesin minyak kasturi. Tidak banyak sangat. Kalau banyak sangat kan air dia wangi, jadi tak boleh juga. Ditetesin saja berapa tetes. Setelah beberapa tetes ditetesin, diginikan. Dah tak bau lagi. Wangi pun tidak, karena neteskannya tak banyak. Wangi pun tidak, bau tikus pun tidak. Kalau ini macam mana hukumnya? Hukumnya tidak suci. Hukumnya tetap tidak suci. Karena apa? Karena tidak baunya itu bisa jadi karena tertindih oleh bau misik tadi. Sebetulnya dia tuh masih bau, tetapi karena tertindih oleh bau misik, akhirnya baunya tidak tercium lagi. Berbeda dengan tadi yang disiram air banyak-banyak, itu memang baunya dah hilang, dah kalah dia, memang pergilah istilahnya, hilang. Ataupun dibiarkan kemudian baunya hilang sendiri, memang dia tidak pergi. Tapi kalau ini ditetesin minyak kasturi, itu bisa jadi
bukan baunya itu masih ada, cuma ketutupan saja sama misik itu tadi, tertindih. Itu tidak menjadi suci. Fala, maka tidak menjadi suci. Dikasih kapur barus umpamanya kan. Tak ada bau tikus, dia tak ada lagi. Tapi ini bukan masalah apa? Masalahnya dia tertimpa baunya itu. Gitu. Jadi kapur baru jangan taruh di dalam bak. Adalah kan orang-orang nih, kapur baru ditaruh di dalam bak di masjid-masjid. Tak boleh. Itu airnya menjadi suci tapi tidak mensucikan. Suci jadinya air kapur baru kalau dia sampai bau. Wallahu a'lam. Taruh dekat pinggir-pinggir lapor. Ya silakan Pak, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Selama ini kan kita tahunya kalau Idul Fitri katanya 1 hari. Ya. Tapi sudah sholat pagi sampai kurang lebih 9 ya. Dia mulai maghrib. Hah? Tahu ini namanya orang awam ini. Ya. Tahu kami ya istilah Idul Fitri katanya 1 hari takbir ya. Tapi sudah sholat Idul Fitri. Kalau itu berarti 3 hari. Yang ingin saya tanyakan di kami ini kan pulau ya. Kami tanyakan ini. Dalam perkiraan 3 hari itu apa umpamanya itu baru kita hari Minggu, hari Ahad kedua ya. Ya. Jadi berarti perkiraan itu bagaimana, apakah dari hari Minggu, Senin, Selasa, berarti 3 hari. Betul-betul 3 hari ya? Ya. Ataupun perkiraan ini 11, 12, 13. Ya. Kan 3 hari juga. Ya. Tapi dia sebulan akhir ya. Kalau 11, 12, 13 berarti ya pokoknya hari Rabu. Ya. Habis. Betul Ustaz? Ya. Yang ini kalau kita hitung dari hari Minggu, hari H-nya itulah hari Minggu, Minggu, Senin, Selasa. Ya. Itu kan 3 hari betul. Ya. Karena kami hari ini kan aku hari ini harus ya. Kami semalam kami sudah mau Ustaz. Ya. Dia. Ya. Jadi kami minta penjelasan dari Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri namanya takbir mursal. Mursal ini los, tapi 1 hari itu saja. Dah selesai sholat, selesai, habis. Tak ada lagi, los. Kalau Idul Adha namanya takbir takbir muakkad. Yaitu takbir yang dia ini di waktu-waktukan. Maksudnya gimana? Waktunya ada 4 hari. Jadi 1 harinya pas Idul Adha muqayyad, 1 hari pas Idul Adha, kemudian ditambah 3 hari tasyrik. Jadi namanya takbir muqayyad. Muqayyad ini maksudnya apa? Dibaca untuk hari yang berikutnya ini, setelah Idul Adhanya, ya, setelah sholat Idul Adhanya ini dibaca setelah selesai sholat saja. Berarti tanggal 10 pas Idul Adha, besoknya lagi tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12, 13. Jatuhnya terakhirnya kapan? Asar tadi terakhir. Kecuali kalau kita beraya hari Sabtu. Kalau Idul Adhanya hari Sabtu, otomatis tambah 3, Ahad, Senin, Selasa selesai. Kalau Idul Adhanya hari Ahad, berarti Ahadnya ini sendiri ditambah 3, jadi sebetulnya totalnya menjadi 4. Berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Setiap habis sholat berarti asar tadi terakhir.
Ya. Asar terakhir. Ya. 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 3 hari tasyrik. Jadi Idul Adha dan 3 hari tasyrik sama dengan 4. Sudah jelas insyaallah. Tahun depan tak ada ragu lagi. Tidak ada ragu lagi. Okey, Pak. Betul? Nah, aman. Ya. Nah. Okey. Dah. Tak, itu sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah. Hukumnya sunnah. Sah-sah saja. Hukumnya sunnah, enggak wajib. Hukumnya sunnah. Tapi kalau bisa ya dilaksanakan. Ya. Pertama ada orang sholat Idul takbirnya 1 hari. Kan itu. Apa? Idul Adha sholat takbirnya 3 hari. Cuma itu kan. Ini jelasan dari kan cara ya. Oke. Ya. Walaupun hari Sabtu sama hari Idul Adha. Ya. Kita sebagai golongan, walaupun juga hati kan. Ya harus. Betul. Nah, SK, tanda tangan, stempel sudah. Oke. Alhamdulillah. Saya dengan kabar juga dulu katanya kalau itu bikin 1 hari takbir dia 3 hari. Cuma itu tahu ya. Bukan Ustaz. Hanya itu kita tahu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan begini sudah sah. Sah. Ada yang buat artinya. Betul. Betul. Sah. Pokoknya. Amin. Ya. Pokoknya tak usah ragu. Ada orang bilang, ada orang dah habis, belum habis. Nah, gitu berani. Karena bukan ini, saya pernah dengar di Kelai. Ya. Orang ternyata saya hari 3 hari. Malah datang. Kalau Bapak percaya dengan saya, lanjut. Oke? Idul Adha plus 3 hari tasyrik jadi 4. Nah, itu udah jelas sangat lah tuh. Oke. Oke. Oke, alhamdulillah. Ya, aman. Oke, sama-sama. Ada yang tanya lagi, lanjut nak tanya? Lanjut ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jari karraqid. Wal jari wal ma wal jari wa wa ma man dafa'a min mihfadatin aw mustawin wa illa fa huwa raqid karraqid fi jami' ahkami as-sabiqah lakin al-ibratu fi raqid bi majmu'il ma wa bil jari bil jariyah nafsiha idzal jarayat wa in tawassalat hissa fa ya mutafasilatun hukma idza kullu jariyatin talibatun lima amamaha haribatun mimma wara'aha wa in kanat al jariyatu kullatani bi an balagha ma abadaha as-salasa fala tanajibun najasah fiha illa bidok. Sekarang gini kita sedang membahas 2 kulah tadi. Ada bak 2 kulah, isinya 2 kulah sekitar 1 meter kubik. Ini kan dia air ini berhenti. Sekarang macam mana kalau ada parit kecil? Parit kecil. Ini airnya kan tak berhenti. Depan kita tentu sedikit. Tapi dia ada nyambung ke sana terus jalan mulai dari sana. Ini macam mana ini hukumnya? Jadi di sini disebutkan wal jari karraqid. Air yang mengalir itu hukumnya sama seperti air yang berhenti. Maksudnya apa? Ya, itu dianggap kalau dari sana sampai di sana cukup tak 2 kulah. Kalau cukup ya berarti dihukumnya sama seperti air yang berhenti 2 kulah. Kalau dia berubah berarti dia jadi najis. Kalau dia tak berubah berarti dia tidak jadi najis. Itu begitu. Wal kullatani khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadi takriban fala yadurru nuqsanu ritlaini wa yadurru nuqsanu aksar
wa qadruhuma bil masahati fil murabba' dhira'un wa rub'un wa tulan wa ardan wa umqan wa fil mudawwal kal bi'r dhira'ani umqan wa dhira'un ardan. Dhira'. Sekarang ini ukuran secara apa namanya nih? Hitungan kalau ini pakai liter 500 retail ini bukan liter, ini hitungan zaman dulu lah. Kita susah kalau nak pakai ini zaman Arab dulu 1 retail. Yang bisa kita hitung sekarang ini dengan pakai bil masahah. Bil masahah ini pakai ukuran. Kalau bukan pakai meteran, orang dulu pakai wa qadruhuma bil misahati fil murabba' dhira'un wa rub'un tulan wa ardan wa umqa. Kalau secara hitungan pakai depa, ini namanya 1 hasta. 1 dhira'. Dhira' ini segini. Ini bahasa Arabnya dhira'. Segini ini dhira'. Kalau ukuran air yang 1 kulah itu dhira'un wa rub'un. 1 dhira' dan 1/4. Ini dhira' kan? Dhira' saya mungkin berbeda dengan dhira' orang Arab. Nantilah kita tambah sedikit, ya kan? Karena kita orang Indonesia ini tak tinggi juga, pendek-pendek, pesek-pesek lagi. Jadi segini ini dhira', rub'un 1/4. Kita ini anggap setengah, ya kan? 1/4 ini kita potong lagi. Berarti anggaplah 1 dhira' kita tambah 1/4-nya ini segini. Berarti segini. Anggaplah kita tambah 1 jengkal. Berarti biar samakan sama orang Arab. Berarti segini, 1 dhira' ditambah segini. Berarti persis 1 lengan saya ini. 1 lengan saya sekitarnya begitu. Dhira'un, ini dhira' wa rub'un 1/4. Ini mungkin hampir setengah, tapi karena dhira'nya mungkin dhira' orang Arab lah, biar lebih hati-hati. Segini. 1 kula itu kalau ada bak murabba' persegi 4, lebarnya sekian. Ini kan nggak sampai semeter ya. Semeter kan sekitar segini kan. Ini sekitar segini atau segini 1 meter. Tidak sampai 1 meter, segini. Ada bak lebarnya segini, panjangnya segini, dalamnya segini, airnya penuh, itu 1 kulah, 2 kulah namanya. Senang kan gitu kan? Jadi udahlah pakai meter susah lah. Pokoknya kalau ada bak kita celupkan ini ketiak kita nyangkut, itu paslah tuh dalam dia. Kesana juga segini, senang kan? Kita hitung. Orang-orang dulu ngitungnya memang pakai gitu, tak ada meteran macam kita, tarik seret, berapa. Zaman dulu dhira' pokoknya segini. 1 dhira'. Ya, sekitar begitu. Berarti 1 dhira' ini 2 dhira'. Itu ukuran yang paling mudah sebetulnya. Jadi panjang sekian, lebar sekian, dalamnya sekian. Itu kalau udah penuh dia, berarti kalau terkena najis masih tetap suci selagi tidak berubah. Kemudian wafil mudawal kalbi'ri dhira'ani umkan wa dhira'un arda. Kalau bulat macam drum, macam mana ukurannya? Kalau bulat macam drum, dia dhira'ani umkan, 2 dhira' dalamnya ke dalam drumnya ini 2 dhira' segini, tambah sikit lah dhira'nya seginilah, kita anggap kita naikkan sikit dhira'nya segini. Berarti 2 kali ini dalamnya, ini 2 kali ini. Sedangkan wa dhira'an arda, diameternya segini. Drum diameternya segini, dalamnya 2 gini, penuh, itu berarti apa? 2 kulah. Kan senang. Kita ada drum yang biru tuh biasanya kan ada kan? Itu kira-kira mulutnya tuh, diameter tuh mulutnya drum. Itu mungkin sekitar seginilah kan? Sekitar lah mungkin ya. Dalamnya mungkin kayaknya itu mungkin pas kalau penuh. Cobalah nanti Bapak balik hitung gini kan, betul tak? Lebih ya? Kalau 2 gini, iyalah orang dia segini tingginya kayaknya, ya kan? Hampir segini. Kalau kita gini 2 kali lebih. Kalau lebih dari segini 2 kali ini dalamnya, sininya dia kayaknya pas lah segini mulutnya itu berarti lebih dari 2 kulah. Jadi kalau drum biru itu, kalau kita dah ukur tadi Pak Ketua, itu berarti kita wudhu, kita celup gini pun itu tidak apa-apa, boleh. Karena dia tidak
selagi dia tidak berubah, dia tetap dihukumi suci karena dua kula. Tapi kalau bak-bak kita tu yang biasa, bak-bak kita dekat masjid tu, itu taklah sampai dua kula, tak ada, setengah pun tak. Apalagi pakai kaleng cat. Biasa kan pakai kaleng cat. Ini masalah dia ni, tak cukup bersihkan. Hati-hati, ada najisnya di dalam. Ya. Ini kalau seandainya air itu melebihi daripada kebutuhan, banyak kebutuhan jadi dipakai. Gimana Mas? Air itu lebih, air banyak. Kan lebih punya. iyalah, baknya besar. Jadi kebutuhan pakai. Kita kan dah bahas tadi itu panjang lebar. Kalau bangkai itu tidak menyebabkan air itu berubah baunya atau rasanya atau warnanya, air itu tak berubah, ya tetap suci. Jatuh bangkai, kita buang bangkainya, tengok tak ada berubah pun, suci airnya. Walaupun bangkai tikus tu terjun bebas, buk masuk ke dalamnya, kita ambil, lempar keluar, airnya 2 kula, tak ada bau, tak ada berubah rasa dan warna, pakailah, itu tetap hukumnya suci. Itu Pak ya, jelas. Stempel lagi apa, SK SK lagi. Wa tahrumu taharatu bil ma'il musabbal lisyurab. Baru kita cerita tadi, haram hukumnya bersuci dengan air yang musabbal lisyurab. Musabbal ini yang diwakafkan, diinfakkan khusus lisyurab, untuk diminum. Seperti yang saya terangkan itu tadi, orang ngasih semacam keran dekat jalan yang ada macam kulkasnya, ada kerannya 2, itu dia musabbalnya, infaknya, niatnya untuk supaya orang datang haus tengah jalan sampai jalan minum. Itu haram digunakan untuk berwudu. Sekarang hati-hati yang pergi haji, pergi umrah. Pergi haji, pergi umrah, jangan wudhu di tempat air yang dimusabbalkan, yang memang disiapkan, diinfakkan untuk lisyurab, untuk wudhu, untuk minum. Di sini orang untuk minum dia pak hantam, dia wudhu pula. Pantaslah habis. Kata dia, orang kau haus minum, dia pula untuk. Kadang-kadang begitu Pak, saking repotnya dia nak pergi ke tempat wudhu ngantri, hantam sini aja lah kata dia. Padahal orang tu untuk minum di situ, tak boleh, ya, tidak boleh. Dan lagi ada lagi yang juga perlu diperhatikan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang haji ataupun umrah. Itu sebaiknya kalau nak ngambil air zam-zam itu ngambillah di keran sumurnya. Di keran sumur di Masjidil Haram tu ada dekat di situ, dekat ada keran-keran khusus zam-zam. Tu nak kalau ngambil, bawa balik ngambil yang itu. Jangan yang dipersiapkan untuk orang minum di masjid. Ini namanya air yang di masjid itu memang dipersiapkan, memang dimusabbalkan untuk para jamaah untuk diminum di masjid, bukan untuk dibawa ke rumah. Gitu. Sekarang masalahnya begitu. Jatuhnya macam mana? Minimal kalau tak haram jadi subhat. Gitu. Karena apa? Nanti orang yang di masjid nak solat, habis baca Quran, nak minum, habis. Ataupun para pegawai atau ngisi, waduh, sebentar habis. Apa tak orang tu pakai galon bawa ke rumah dia. Di situ sudah ada di tembok keran khusus air zam-zam. Ambil mau balik ke Indonesia, sampai di sana. Kan enak. Jadi bawa botol kan, ngambil di masjid, kan gitu kan. Itu jangan gitu. Ini kita lebih berhati-hati, lebih berhati-hati, karena memang sudah jelas air itu dipersiapkan untuk para jamaah yang datang ke masjid. Cuma kadang-kadang orang-orang kita ini ikut-ikutan tadi, Pak Ketua, sukanya ikut-ikutan aja. Orang bikin gitu, dia bikin. Tak usah.
Kau nak minum zam sekenyang-kenyang di masjid tu, kau minum-minumlah. Tapi kau nak bawa balik, kau ambil dragon agak besar sikit. Tu dekat sana, sebelah sana ada keran khusus Zam-Zam. Kau kuat mikul pakai galon besar, bawa sana. Tak apa-apa, boleh. Itu. Tok ya, gitu tok. Kadang-kadang orang tu, ya Allah, kadang-kadang bingung ada orang balik dari jamaah haji, dia mau umrah. Dia bawa air Zam-Zam tapi ngambil dari masjid. Aduh, ini macam mana ini? Ya. Bagus apa yang dipersiapkan yang pakai galon tu. Itu lebih bagus daripada ngambil sikit dari masjid, ngambil dari satu botol, 2 botol, ngambil. Dia dengan bangganya ini ngambil dari masjid, tambah bangga. Padahal kata yang tukang ngisi, ini betul-betul orang ini bawa balik, kata dia. Bawa balik. Aku penat-penat ngisi untuk orang minum sini, dia bawa balik pula. Macam mana? Di situlah wayahrumu. Di sini watahrumu taharatu bil ma'il musabbal lisyurb, haram hukumnya taharah menggunakan air yang memang dipersiapkan hanya untuk diminum saja. Ya. Itu seperti itu balik tadi tu bang. Jadi tergantung akadnya itu yang pertama seperti apa. Wa yajibu tayammumu bihadrati bil ma'il musaffa. Wa yajibu tayammumu bihadrati wa tashu minhu ma'al khurma. Tapi kalau digunakan untuk wudu, wudunya sah tapi haram. Sah tapi haram. Iya pula, wudunya sah tapi haram. Iya, karena air itu bukan sebetulnya untuk kau untuk bersuci, untuk orang minum. Habis kau wudu, habis orang sana kehausan mati. Lah sudah, macam mana ini? Siapa penyebabnya orang itu kehausan tak habis minum? Engkau sebabnya. Karena kau yang menghabiskan. Li'annaha li'amrin kharijin wa misduma juhila halu sawandalat qarinatun. Sawa'un dalat qarinatun ala anna musabal yusrib kal khawabi al mawdu'atu bituruq amla kasaharij wa yarmu hamlu shay'in minhu ila ghairi mahalli illa lid-darurah ka tawakkal maru biha atsya wa yajuzu ayyamila minhu qadra hajatih fa in istaghna an shay'in minhu wajib radduh. Ini lagi masih diterangkan lebih panjang lebar ataupun tak jelas. Ini airnya sebenarnya untuk minum aja, apa boleh untuk taharah ya? Gitu kan? Gimana ini caranya? Boleh tak? Tadi jalan-jalan. Jawabannya apa? Kalau memang ada qarinahnya, maksudnya sudah nampak. Kalau memang sudah jelas ini untuk minum, sampai di sini disebutkan wayarum hamlul syai'in minhu ila ghairi mahali illa lidarurah. Haram hukumnya membawa air tersebut ke lain tempatnya kecuali karena darurat. Itulah tadi. Seperti itu tadi, ini tempat untuk diminum di sini kau bawa pula. Tak boleh, haram. Illa lidarurah apa? Mungkin salah satu darurat apa? Dia punya kawan di sana kehausan. Macam mana? Ya ini ambil air ini untuk ngasih dia, kalau tak dia mati. Kehausan. Ini namanya darurat. Tapi kalau tidak untuk dikoleksi untuk ditimbun, tak boleh, haram. Tak boleh. Makanya jangan bangga bawa air Zam-Zam tapi ngambil dari tabung-tabung dari Masjidil Haram. Jangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.